Di sana kan kalau yang lagi ramenya itu atau orang-orang lebih taunya ada beberapa sosok yang memang kuat di sana, apalagi untuk minta-minta gitu kan ya. Betul. Pesugihan. Nah, kalau misalnya pesugihan yang gue tahu adalah gunung tuh, ada Gunung Kawi, Iya. gitu. Itu yang terkenal kan itu di situ dulu. Betul. Nah, ini tempat-tempat ini beda lagi sama Saranjana yang kita bahas minggu kemarin. Kan Beda. tempat Beda. juga nih. Beda. Ini jadi bukan kerajaan. Yang satu adalah hidup tentram, kerajaan Saranjana. Yang satu emang sengaja nungguin manusia untuk minta-minta. Oh begitu. Oh, gitu. Iya. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul. Cerita hayal di luar nurul. Semangat pagi, Kemal, Sinyorita di Tahayul. Tak kenal maka Tahayul barengan sama Detektif Astral. Selamat pagi guys. Pagi. Willy, Jesslyn, sama Bo di sini. Thank you guys sudah nemenin kita terus untuk beberapa minggu ini dan masih ada minggu depan lagi. Betul. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya. Untuk Instagram, TikToknya juga ada, namanya Detektif Astral juga semuanya ya. Betul sekali. Oke, dan selamat pagi juga untuk The Clients. Willy yang sempat cerita kalau misalnya dia talentnya adalah energi. Jadi bisa merasakan energinya seperti apa. Kemudian kalau Jesslyn itu talentnya lebih ke vision. Jadi kalau udah mulai merem gue mulai deg-degan nih. Aneh dia nih. Bener gue kalau ngeliat dia merem gue udah langsung Iya bener. Bener deh ah. Kalau Bolu ngapain Bolu sini Bolu? Bego banyak omong. Untung BO ya bukan BU. Butuh uang. Anyway, kita untuk minggu ini mau ngomongin tentang alas roban. Alas roban ini dulu identik sama kalau kita mudik. Orang tua gue selalu ngobrol di antara si om tante dan lain-lain. Lewat mana? Lewat alas roban karena dulu kan belum ada tol dan lain-lain. Betul. Jadi gue begitu tadi pagi produser bilang kita mau ngomongin alas roban. Oh jadi keinget nih zaman dulu gue mudik ke Jawa Timur. Dari Serpong gue naik mobil ke Malang atau Lawang situ. Pasti pertanyaan mau lewat mana? Lewat alas roban gitu. What's up with alas roban? Kalau gue taunya cuman lewat doang gitu. Kalau gue sih dengernya dulu sering ada kecelakaan juga banget di sana. Tapi kalau yang sekarang mungkin lebih kedengeran apakah tempat pesugihan? Emang gitu Bob? Kayaknya sih gitu sih, karena memang kita pernah sempat ke ATI ke sana lah ya, ya kan. Di sana kan kalau yang lagi ramenya itu atau orang-orang lebih taunya ada beberapa sosok yang memang kuat di sana, apalagi untuk minta-minta gitu kan. Betul. Pesugihan. Nah, kalau misalnya pesugihan yang gue tahu adalah gunung tuh, ada Gunung Kawi. Iya. Gitu. Itu yang terkenal kan itu di situ dulu. Betul. Nah, ini tempat-tempat ini beda lagi sama Saranjana yang kita bahas minggu kemarin kan. Beda. Tempat juga nih. Beda. Ini jadi bukan kerajaan. Bukan. Location beda. Tapi emang ibarat yang satu adalah mungkin misalnya ya, yang satu bengkel, yang satu mall gitu ya. Yang satu adalah hidup tentram, kerajaan Saranjana. Yang satu emang sengaja nungguin manusia untuk minta-minta. Oh begitu. Oh gitu. Iya gitu. Jadi semacam media kali ini TikTok kali ya buat minta-minta gift gitu. Iya. Gunung Kawi tuh Tempat kerja lah. tempat kerja. Oke, manusia minta-minta ke kita, yuk kita sesatin sekalian, kita penuhin sekalian, tapi ntar jiwa mereka buat kita gitu. Kayak calo. Emang negatif itu. Kayak calo gitu. Calo, iya. Oke. Yang satu, jadi sekali lagi Saranjana mah kerajaan jin yang ini mah emang sengaja nyari masalah aja kalau Gunung Kawi. Oh, I see, beda banget berarti ya. Motifnya beda. Oke. Kalau di alas roban sendiri ya, di alas roban ini karena kalian pernah ATI ke sana kan? Yes. ATI itu udah kita bahas Sobat Gen. Jadi itu namanya adalah Astral Traveling Investigation. Nah, pada saat ke sana di situ lu bisa melihat orang-orang yang minta-minta juga kah, atau lu hanya melihat orang-orang yang jin-jin aja yang bisa menerima jasa-jasanya itu? Dipercaya di tempat itu ada sosok yang katanya namanya Ki Janggut Putih, menurut folklore ya, cerita rakyat, di mana beliau akan mengkabulkan permintaan kekayaan katanya. Kami coba ke situ. Waktu itu ya nggak ada, ya jalan biasa, nggak ada yang orang minta-minta itu, dan ada pondok-pondok tapi kayaknya sepi sih. Yang kami lihat banyak kan kunti-kunti, poci-poci gitu yang di sana ya. Kayaknya menurut aku itu mungkin beberapa korban kecelakaannya beberapa, tapi ada juga yang arwah di situ ngumpul aja. Oke. Kami nggak ngelihat Ki Janggut Putihnya tuh. Sampai ternyata usut punya usut memori. Jadi ATI itu sometimes bisa melihat memori juga. Jadi memori gimana tuh? Aku dan Jesslyn ngelihat kayaknya dulu ada sejenis
manusia, ya nggak tahu ya bentuknya pertapa atau gimana, tapi kayaknya agak tua ya Jess ya. Dan dia itu ngusir makhluk negatif di situ karena makhluk negatif di situ yang kita sebut jin itu tuh ya kayak sengaja menampilin diri terus kayak mungkin ngasih suara kayak kalian mau kekayaan nggak, itu kan sesat sebenarnya. Mau kekayaan, satu kerja, dua mohon bantuan pada Tuhan kan. Betul. Ngapain lu jin-jin kayak gitu? Betul. Si anggap aja pertapa lah atau apa, pertapa itu ngusir kamu ya. Kamu nggak berkenan pada Tuhan, diusir. Makanya pas kami ATI ke sana nggak kelihatan tuh si Ki Janggut Putihnya. Usut punya usut. Bau nih sebagai host nih bilang, cari Bro Willy, cari. Ya udah aku cari kan. Ternyata dia di gunung, bukan di alas robannya. Beda tempat Udah terdepak mungkin. Tapi dia memakai extensionnya di sana. Ada extensionnya. Extensionnya kayak Maksudnya apa tuh? Scout, Jadi bawahan, bukan. penerusnya dia gitu ya. Orang yang emang niat mau ketemu dia untuk meminta gitu kan, harus ada ritualnya dulu atau apa, baru tuh nanti turun gunung dia. Oh begitu. Ini panjang juga ya. Gunungnya kayak gimana? Nanti balik lagi barengan Detektif Astral, tetap di Tahayul. Kita ngomongin tentang Alas Roban. Mungkin ada clients atau ada sobat gen dari Alas Roban yang lagi dengerin kita. Bisa jadi. Atau mungkin pernah ke Alas Roban. Iya gitu. Kan itu setahu gue ya, kalau zaman dulu tempat ya jalan yang gue lewatin kalau gue mudik gitu. Ternyata di sana adalah ada satu tempat pesugihan gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai klien nih, rasanya gue pengen, maksudnya bukan pendengar lo, gue sebagai orang yang pengen dapat pesugihan. Biasanya jalurnya kemana sih? Apakah mereka ke sana atau bisa dari sini terus si dukunya ATI ke sana? Gimana Bu Ya biasanya? tadi yang nyambung juga kan itu tuh yang Ki Janggut Putih itu ada gimana? tangan kanannya tuh. Itu kan dari segi supernaturalnya kalau kita cerita kan sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya di sana ada kunciannya juga. Nah, gue bilang itu extension itu ya kuncian-kunciannya di sana. Yuk ritual di sini, juru kuncinya. Oh, jadi itu orang manusia. Biasa. Jadi misalnya Kemal langsung sana tuh, ketemu sama kuncian sananya. Kunciannya, misalkan gue, halo Mas Kemal, ayo ikut Om. Beda ya kayaknya ya. Itu biasa pedofil itu bukan? Waduh. Nah dari situlah baru akhirnya ya Mas Kemal nanti akan ada beberapa tata cara ritual untuk ke arah baru deh. Biasanya ada Jadi dikasih tahu dulu tuh terms and conditionnya semacam itu. Biasanya terms and conditionnya apa sih? macam-macam. Yang terkenal menurut folklore minyak, apalagi Enggak, kalau di Alas Roban ya. Iya yang di alas Minyak. Minyak apa gitu. Tapi kami udah lupa sih mesti nonton lagi. Tapi ini sebenarnya syarat yang ada doang oleh juru kunci sama jin ya gitu. Sebenarnya yang penting kan transaksi akan terjadi kalau lu bisa kontak sama jinnya langsung. Iya. Dan lu minta jin, gue pengen kaya kan. Sebenarnya itu. Tapi kan orang biasa kan nggak bisa kontak sama jin. Jadi yang orang percaya, juru kunci yang di sini dengan janggut gini, wah banyak aksesoris, ini bisa nih kontak sama jin. Jadi percaya tuh ada mediatornya lah. Syaratnya mau sapi lah, minyak lah, air bunga lah, yang mana kita tahu itu dari jinnya atau dari juru kuncinya. Iya. Let's say terus gue bawa lah itu si sapi lah dan lain-lain bla 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 bla. Sama si let's say kuncinya ini disimpan, and then apapun yang minta ceritanya akan dikabulkan. Betul. Ya ceritanya. Nah ceritanya gitu. Nah ada yang success story-nya nggak sih Bu? Sebenarnya susah nyarinya. Enggak, how come people believe gitu loh. Ketika orang berbondong-bondong. iya gitu. Berarti ada success story word of mouth-nya mungkin. Gimana Bu? Tergantung spek si kuncian atau dukunnya kan. Kadang ada yang dukun palsu juga kan. Benar. Dari cerita-cerita kita juga, klien-klien kita banyak yang memang mereka tuh kontrak sebenarnya, melakukan perjanjian, biasanya kekayaan, gitu kan. Nah dari situ ya mereka sukses, emang kelihatan sukses. Ada kontrak itu misalnya gue kayak buat berapa tahun gitu, ada kontrak. Ada, biasanya ada. Oh gitu. Harus diperbarui ya biasanya aja saya. Iya, harus dengan ritual-ritual lagi. Ritual baru lagi gitu segala macam. Tapi yang sayangnya ya Jess ya, kalau aku mau kasih tahu gitu kan, ini masyarakat Indonesia mungkin kurang teredukasinya atau bagaimananya adalah karena sulitnya kita untuk memberitahu. Karena nih praktek-praktek hal seperti ini sudah terselubung dengan agama dan juga budaya. Oke. Dianggapnya ini benar. Padahal kan yang paling benar adalah untuk menjadi kaya Kerja. Betul. Iya, Betul, benar. Everybody wants a shortcut, bro. Iya kan? ya ada aja mungkin yang sukses atau apa. Kita nggak tahu, tapi yang kita lihat adalah ya lu terima akibatnya. Oke. Gitu. Akibatnya udah pasti ada. Aduh. Dan itu kerasa langsung. Kalau dari kisah-kisah klien, mereka diam-diam ngakuin, iya sih, gue karirnya melejit, rezeki melejit. Tapi kenapa keluarga gue pada sakit semua?
Oke. Kita pengen tahu akibatnya kayak apa aja Nah, mungkin tuh. ada story-story kayak gini yang dibutuhin sama Sobat Gen nih ya. Abis ini kita bahas. Semangat pagi, Gen FM Jakarta Surabaya. Barengan sama Detektif Astral di sini. Lanjut. Tadi jawaban dari Willy yang gue pengen dengerin adalah orang-orang yang minta pesugihan itu katanya ada efeknya nih pada keluarganya setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya. Oke, mungkin lo ada cerita, Will, apa yang udah klien-klien lo ceritain ke lo? Yang rata-rata nih polanya nih, misalnya klien menghubungi kami terjadi gangguannya tuh bukan yang kayak ngaca pecah, poltergeist atau apa, tapi kayak mimpi buruk terus. Kok kayak di rumah penglihatan terus kerasa kayak ada orang padahal nggak ada. Begitu kami cek, wah iya ini ada jinnya nih di rumah ini. Tapi begitu kami ingin doa, nah kami selalu senjatanya doa. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhi kami dari kebohongan. Jadi kami tuh nggak mau main tengkang-tengking usir jinnya. Iya. Kalau jinnya negatif, kalau si klien kami sendiri yang main gimana? Ibaratnya jadi kita harus tahu dulu ya. Kita yang cuci tangan. Iya. Bener gitu. Iya. Nah kadang sering kali 1-2 kali kami doa, loh kok energinya nggak kena, Nggak mental-mental nih. Terus kami tanya, Om dulu main atau enggak? Enggak ngaku. Oke. Sampai suatu ketika ada satu kasus yang tiba-tiba aku ngelihat ada vision anak perempuan meninggal. Terus aku tanya, pernah punya anak perempuan yang meninggal nggak? Ternyata ada gitu. Aku tahu itu karena itu kayaknya itu bentuk tumbal. Oh, ya itu yang orang istilah ya. Kalau misalnya itunya dia ngaku. Tapi aku kan nggak mungkin klien kami paksa, lu main ya gitu kan? Iya. Karena nggak ada orang mau ngaku lah masih ya kan. Ya udah kami berdiplomatis saja. Ini harus diberesin dulu apa yang Om lakukan di masa lalu. Ya, kami begitu. Karena perjanjiannya mungkin ada yang belum beres ya. Tapi emang nggak sedikit loh yang kehilangan nyawa dari keluarganya itu ya, istilah tumbal gitu. Tumbal atau sakit kadang. Atau ada juga yang malah rezekinya amblok gitu. Ada juga. Ya, nggak bisa dipukul rata. Makanya jangan bermain-main dengan jin. Nah, itu dia. Iblis itu kan. Benar. Jadi inti cerita dari ini ya balik lagi guys. Lu pengen sukses ya lu kerja, doa, usaha, beramal, memperbanyak network. Biar networknya kenceng gitu ya nggak sih? Ujung-ujungnya emang itu. Orang kan ke arah sini kan ibaratnya mau instant sukses ya. Biasanya kayak gitu kan. Yang simple gitu tuh. Tapi gue kira yang hal seperti ini tuh akan berhenti di generasi orang tua gue atau aja ya, Pak. Ternyata generasi sekarang juga masih kencang. Masih banyak. Dan bukan dari golongan atas aja, sampai golongan terbawah. Serius. Kayak juga. Banyak ceritanya. Sayangnya begitulah. Untuk bisnis ya bro. Betul. Gila. Udah dijelasin kan sama Detektif Astral. Ya udah balik lagi, kita tuh semangat buat kerja, usaha, doa itu yang paling penting. Udah banyak kok dapat yang negatifnya kalau misalnya pesugihan kayak gitu ya. Ini kalau misalnya ngomongin pesugihan kayak kagak kelar deh. Pengen deh. Apa pengen jadi tumbal ya? Terima kasih deh. Gue belajar dulu caranya ya. Teman-teman Detektif Astral terima kasih banyak. Klien juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya guys. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul.